Mungkin aku ini udah lahir. Wah, waduh. Kau ternyata Anwar, jaga ucapanmu Dinda. Kau Sunat cocok jadi Anwar. dulu kalau Anwar, sunat Sunat dulu. dulu, Anwar. Sunat. Enggak, udah. Ah, sunat dia Jul. Waduh. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus tidak lagi berguna untuknya, anakku. Nih. Aduh, anak bunda. Nggak harus jadi suami mama aku, itu di atas. Itu bapak di atas bapak gue, anjir. Ih anjir Ege, Allah ngaku-ngaku anak Tuhan, lu kayak orang NPD, lu tahu Ege. Gua aja ya. Kalau ada anak orang ngaku-ngaku anak Jokowi, padahal dia bukan anak Jokowi, dilemparin pakai telur busuk Ege. Lu bukan siapa-siapa, lu ngakunya anak Yesus. Setahu gua, Yesus tuh nggak punya bini, ngaku-ngaku lu jadi anaknya. Nah, terus lu anak apaan? Ege, ada orang tuanya itu dikira nyebarin spermanya di mana-mana. Lu jangan ngejelek-jelekin nama orang, lu ngaku-ngaku anak Yesus lu. Nek, maaf ya Nek. Iya, Boleh gua nggak tahu lu bertanya? bocil. Tapi suara lu kayak nenek-nenek tuh. Coba gua lihat tuh cantik gak sih? Nggak gini. Kalau lu cantik, manggil gua nenek sih nggak apa-apa, gua ikhlas. Takut gua kan lu yang keriput. Coba buka cam dulu. Cantik lu seberapa sih? Lu cantik nanya, nggak? Nek. Mau Lu udah nanya. buka baju gitu? Gua tanya, lu udah buka baju gitu? Udah ada lu yang nembak lu? Udah Jangan- buka baju selebe gitu bahu? Jangan ngegas, Parah Nak. lu ten. Percuma Bukan nyerang tertutup dari personal atas, gue. kalau di bawah Lu. terbuka. Ala lu daripada kebuka kedua-duanya, atas kebuka, atas bawah buka. Apaan lu? Lagian lu ngapain lu ngurusin orang yang di bawah kebuka? Aneh lu, cewek aneh lu. Lu ngomongin masalah kebuka-buka. Lu aja tuh di atas aja kebuka, apalagi di bawah lu. Jangan-jangan lu nggak pakai celana dalam sekarang lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Halo Anwar. Halo Uni. Ya Anwar, silakan Anwar. Kita lagi kebingungan ini. Anwar agamanya apa? Protestan. Wah keren nih. Bener ya Anwar, di Kristen itu tidak perlu berbuat baik untuk masuk surga ya? Gimana? Benar nggak sih isu-isu yang bergelantungan selama ini bahwa menjadi Kristen itu tidak perlu harus berbuat baik untuk masuk surga, hanya imani aja?
Enggak, setahuku kalau nggak berbuat baik ya masuk neraka lah Uni. Oh, jadi kalau kalian sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan dia sudah menebus dosa kalian, kalau ketika jadi Kristen kalian berbuat dosa tetap masuk neraka? Kalau tidak menuruti apa perkataan Tuhan, kayak 10 perintah Tuhan, mencuri, bersaksi dusta, Masuk neraka? iya. Gak Oh, jadi mungkin. tidak ada jaminan keselamatannya di Kristen ini ya? Bukan nggak ada jaminan, Uni. Hah? Bukan nggak ada jaminan. Kalau kau berbuat baik, ya ada jaminan masuk surga. Kalau kau berbuat kau melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, kayak menyembah berhala selain Dia, ya masuk neraka. Masuk Kan neraka. ada 10 perintah Tuhan. Ya, misalnya gini nih, kamu Kristen terus kamu berbuat dosa, kamu masuk neraka? Nggak masuk neraka, tergantung dosanya. Kalau dosanya sedikit, masuk kemana? Kalau soal itu kurang tahu nih. Kalau dibilang tidak, meskipun berbuat baik masuk neraka, enggak. Kalau membuat dosa masuk surga, tidak. Terus? Kalau dosanya sedikit itu nanti bagian dari rencana Tuhan. Diapain sama Tuhannya tuh? Itu kan bagian rencananya. Saya sendiri kurang tahu. Bukannya di kitab kamu itu upah dosa adalah maut? Betul. Lah, terus kalau dosanya sedikit, misal ngintipin janda mandi misal. Misal nih kamu nih ngintipin janda mandi, dosa nggak itu? Gak ada dalam Alkitab mengintip janda itu berdosa. Oh, berarti tidak berdosa ngintipin janda mandi. Gak ada dalam Masya Alkitab. Allah. Emang Iya, ada iya. dalam kitab ini mengintip janda itu dosa? Oh, berdosa. Itu sama seperti mendekati zina, wala takrabu zina. Itu kan zina mata. Oh, kalau di Kristen ngintipin janda itu nggak apa-apa. Ah, nggak mau lah tinggal sebelahan sama kamu. Ah, nanti kamu intipin aku mandi lagi. Enggak, Uni. Oh, jadi gitu. Yang berdosa apa aja sih di Kristen, Dek? Banyak, kayak mencuri, berzina, Mencuri, menginginkan. berzina terus. Enggak, itu termasuk dosa, menginginkan. Kalau nyolong Kinder Joy di Alfamart berdosa nggak? Gimana? Menyolong Kinder Joy di Alfamart dosa nggak? Dosa lah. Nggak ada Mencuri. Oh, itu termasuk mencuri. Kalau Iyalah. kalau misalkannya mabok, namanya overdosis berdosa nggak? Berdosa. Itu termasuk apa? Gimana? Kalau overdosis berdosa, emang itu masuk apa? Masuk kategori dosa apa? Kan di Alkitab itu dilarang mabuk. Oh iya, bukankah Iya. Yesus yang bikin anggur dari air? Kan itu anggur. Emang minum anggur nggak mabok? Setahu kok enggak. Kalau anggur lah, setahu anggur itu. Jul, emang kalau minum anggur nggak mabok ya Jul ya? Dikit nggak? Kalau banyak mabok Jul? Tergantung Situ. desa. Setahu kok anggur itu enggak buat orang Kalau mabuk. minum tua Setahu. boleh nggak Dek? Minum tua? Kan udah jelas di situ dilarang mabuk dalam Alkitab. Kan tua Bukannya itu ada di kitab kamu berikanlah. Ada ya Julia? Waktu mau mati disuruh mabok ya Julia. Ah, tunggu aku cari ayatnya dulu ya. sedangkan di Alkitab Kalau aja hidupnya dilarang. susah, kalau orang hidup susah dikasih tambahin anggur Oh, anggur. Kan anggur. Oh, supaya dia gitu. lupa, supaya dia mabuk dia lupa kalau dia susah. Oh, jadi bikin orang lupa kalau dia susah. Ya, terus Dek, berarti kamu ini tetap harus berbuat baik untuk masuk surga. Iyalah. Oh, jadi walaupun Kristen tuannya udah mati, tetap harus berbuat baik ya? Tuhan kami nggak mati, Bu. Dia udah Hah? bangkit. Iya mati tapi dia udah bangkit. Kan dia Iya, udah tapi bangkit. pernah mati kan? Pernah mati, iya, tapi bangkit kan? Iya, tapi pernah mati kan? Iya Kak, iya pernah mati. Jadi walaupun Tuhannya pernah mati untuk menebus dosanya, tetap harus berusaha ya? Berusaha gimana? Bu? Berusaha untuk masuk surga tetap harus berusaha ya? Iyalah. Kan dia Padahal udah Tuhannya udah berkata, pernah mati ya? kan dia pernah berkata dia akan datang kedua kali bukan untuk menebus dosa lagi tapi untuk menghakimi orang Lah yang terus dia ngapain
nebus dosa kemarin itu ngapain capek-capek, ternyata akhirnya ada dihakimin lagi. Agak aneh ya cara berpikirnya Yesus ya. Kalau aku nih ya, nih kalau aku jadi Tuhan nih ya, nih aku Nggak aneh mohon maaf. Uni. Iya, Nggak bentar aneh. dulu, Kalian bentar. aja. Uni aja Iya, yang- menurut aku yang aneh kelihatan kan. menurut Uni Iya, aneh. menurut aku aneh kan, menurut aku. Kalau menurut kamu Tuhan mati nggak aneh, ya kan? Nah, menurut aku Iya. tuh ya, kalau aku jadi Tuhan, nanti manusia tetap aku hakimin. Aku nggak mau capek-capek harus mati lagi untuk menebus dosa mereka. Kan toh semua nanti dihakimin. Ngapain aku harus mati-mati 33 tahun mengorbankan diri aku untuk mati buat orang-orang yang nanti aku hakimin lagi? Kan nggak masuk akal. Itu kayak kerja 2 kali dan kerja yang nggak kerja sia-sia sih. Misal nih, pokoknya aku membantu kalian biar kalian itu selamat dari berbuat korupsi. Ya udah kalau gitu aku mati aja buat kalian. Aku di penjara aja. Tahu-tahu orang masih korupsi. Nggak Tahu-tahu masuk orang masih dihakimin. Berarti Iya. seolah ini kan menurut aku ini kan nggak punya Roh Kudus, karena dalam hidungku kan ada setan, dalam lubang hidungmu kan ada Tuhan, kan ada lagunya itu ya. Nah terus justru anehnya orang yang punya setan dalam lubang hidungnya kok bisa berpikirnya lebih agak pinter dari Yesus ya. Maksudnya kalau aku jadi Tuhan ya, aku tuh ngapain coba menghinakan diri aku, ngerendahin diri aku, dinista, dipijak, diseret-seret. Tapi tuh orang-orang juga tidak semua selamat. Jadi kan pekerjaan aku tuh kayak sia-sia banget gitu loh. Ya mending aku tunggu aja nanti pas di hari akhir dihakimin satu-satu. Nah ini menurut hemat aku yang maksud aku tuh jauh lebih bijaksana gitu. Ini kan pendapat aku ya kan. Kalau Yesus kan agak aneh, dia kan lebih mau diseret demi kalian yang tidak terselamatkan ini. Karena kan dalam Kristen kan setiap manusia udah kena dosa. Kan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Otomatis kan semua orang Kristen masuk neraka kan. Padahal Gimana? Yesus sudah mati. Kan setiap umat Kristen kan tidak ada yang tidak kena dosa, pasti sudah berdosa semua kan. Nah otomatis kan semua masuk neraka karena berdosa. Tadi kata kamu kalau berdosa masuk neraka kan. Ya. Ya udah, walaupun Yesus sudah mati, ngapain juga gitu jadi Kristen? Orang semua masuk neraka kok orang Kristen karena semua udah kena dosa. Aku tuh bingung cara berpikirnya Yesus ya. Jujur aku Enggak, tuh pengen Uni. ketemu banget sama Yesus, atau Enggak, pengen Uni. wawancara gitu. Enggak Uni. Kan Yesus itu maha pengasih, maha pemaaf. Sedangkan ada perumpamaan kemarin, sedangkan pada waktu itu perempuan berzina, dia masih mengampuni kecuali dosanya fakta. Kayak dosa kayak gini Umi, contohnya menyembah Tuhan selain dia, kan itu fakta. Berarti Nggak kalau harus yang menyembah kita Tuhan selain dia dibunuh dia gitu. Gimana? Kalau ada Tuhan yang ada orang yang menyembah selain dia tuh dihabisi nyawanya sama dia. Bukan dia dihabisi nyawa. Terus Pada hari kedatangannya nanti dia akan masuk neraka. oh dimasukin ke neraka. Iya. Oh, jadi Musa itu masuk neraka nanti sama Ibrahim. Intinya Abraham. yang nggak menyembah dia Ya pasti Abraham sama Musa kan tidak menyembah dia, berarti masuk neraka nanti. termasuk Uni lah nanti. Ya nggak apa-apa Mak, kalau aku sama Abraham bareng-bareng nggak apa-apa. Iya, Kan gini deh, menurut di agama nerakanya kami, Kristen, di menurut negara kami. di nerakanya Kristen itu lebih enak daripada surganya di Kristen. Kenapa? Iya, betul. Iya, betul. Enggak kan di Diakui. kitab kamu. Ya dengar dulu nih, menurut aku belajar nih, di surganya kamu tuh kan nggak enak. Aku mah pasti bosan lah di surga kamu. Enggak, siapa Di bilang situ- surga? Enggak, siapa dulu? Kenapa Uni bilang surga kami itu enggak enak? Ya kan di situ cuma nyanyi-nyanyi doang nanti, tidak ada kenikmatan. Enggak enak. Enggak lah. Karaoke 2 jam aja gua udah bosan. Apaan lu? Nawarin gua nyanyi seumur hidup ya nggak mau lah. Enggak, udah, Capek ya nggak lah enak nyanyi-nyanyi gitu. terus. Ya nggak Gua enak 2 jam gitu. aja karaoke bosan, Bro. Nah, yang enak itu apa? Berkumpul dengan orang yang kita cintai, dengan ayang beb tercinta, ya kan? Sama anak-anak. Nah, ini karaoke 2 jam aja kita udah bosan, boring enggak? Oke, Udi. Kan semua itu kita intinya semua yang kita lakukan di surga Lah, itu emang di surganya kamu enaknya apa coba? segala sesuatu itu ada. Memang ada durian di surga kamu? Intinya segala sesuatu yang kita inginkan itu ada. Wah, berarti kalau menginginkan bini enggak, orang bisa. Intinya nih nggak berhubungan dengan kedagingan. Lah, Maksudnya apanya yang enak kalau gitu? Kan yang menikmati kan daging. Emang roh bisa menikmati? kan tong juga nggak tahu lah nih. Soalnya nanti kata dalam Alkitab juga
Kalau Aku hari bingung lah dengan penghatian teman-teman nanti- Kristen ini. Rasa enak itu kan muncul karena ada hawa nafsu toh. Seseorang itu bisa menikmati, contoh, kalau kamu tidak punya hawa nafsu makan, apapun makanan yang kamu makan itu nggak enak, tidak nikmat. Kalau kamu nggak bernafsu sama istri kamu nggak akan mau berhubungan badan dengan istri kamu. Kalau kamu lagi nggak nafsu ingin jalan-jalan, kamu nggak menikmati pemandangan. Lah, apa enaknya di surga kalian orang nggak punya hawa nafsu lagi katanya? Ini lah, Uni. Kan itu menurut Uni nggak enak. Kalau menurut Lah, kami enak. Makanya kalau menurut kamu enak itu karena apa coba? Menurut aku ini ya, Hmm. kan segala sesuatu yang kita inginkan ada, terus kita Lah kamu menyembah menginginkan itu ya Tuhan. berarti ada hawa nafsu dong. Gimana sih? Berarti masih ada hawa nafsu. Intinya lah itu. Yang penting enak menyembah Oh Tuhan. berarti masih ada hawa nafsunya. Oh berarti banyak yang bohong orang Kristen yang diskusi sama aku selama ini bilang kita tidak punya hawa nafsu kedagingan lagi. Oh. Memang kita nggak merasa kedagingan lagi. Lah Memang terus betul. hawa nafsunya datang dari mana? Itulah entah dari mana, intinya segala sesuatu. Aneh ya agama Kristen mah. Untung aku Nggak Islam aneh, sih Uni. alhamdulillah. Aneh, Ya aneh lah. menurut Uni. Ya kan menurut saya, kan Iya. bukan menurut Julius. Menurut saya kan memang aneh. Menurut saya itu aneh loh. Pertama katanya enak di surganya Kristen. Lah, enak itu muncul karena dari kita memiliki hawa nafsu. Kalau kita nggak punya hawa nafsu makan, mana enak makanan kayak aku nih, aku lagi nggak nafsu makan nih. Kalau tengok nih, hawa nafsu aku tuh hilang makan nih, nasinya aja udah lauknya aja aku makan tuh. Nah, itu namanya nggak enak. Tapi kalau aku lagi bernafsu makan, cabe aja dikasih nasi, habis sama aku tuh, sama tumbuh-tumbuhan yang diijaukan terus direbus. Enak. Karena ada hawa nafsu, ada nafsu makan. Makanya ada dokter bilang, "Ibu harus minum ini ya untuk menumbuhkan hawa nafsu." Gitu. Lah, di surga lu aja nggak ada hawa nafsu, apa enaknya coba? Terus nyanyi-nyanyi doang, memuji-muji Tuhan. Apa enaknya kan gitu. Makanya aku bilang, memang memuji surganya Tuhan kalian itu itu nggak neraka bagi apa? Memang memuji Tuhan itu nggak enak menurut Uni. Ya nggak enak lah cuma nyanyi di dunia udah muji-muji capek-capek, tiba-tiba di surga muji-muji lagi. Berarti Masa memuji memuji- Tuhan enak? Nah. Kalau memang memuji Tuhan itu enak, pasti orang Kristen itu ke gerejanya bukan sekali seminggu, Dek. 3 kali sehari, 5 kali sehari kayak kami nih. Kalian ke gereja aja sekali seminggu, enak pula katanya. Ih, bohong banget. sekali seminggu. Nah, emang kamu ke gereja berapa kali? Enggak, kalau kami sekali seminggu ke gereja ya, tapi kami beribadah itu bukan harus ke gereja, mengunci kamar pun bisa, nggak harus ke Itu mah kita nggak bisa buktikan. Emang gua lihat kamar lu, di kamar lu mana tahu di kamar lu Iya, nonton bokep, makanya. mana gua tahu. Kan yang Udah penting itu nggak usah iya. dibilang, Dek. Makanya Dek, juga sesuatu. aku kriteria, Diam dulu, bentar. kalau nggak ada niatku untuk beribadah. Omongan di sini yang kita tidak bisa buktikan jangan dibawa-bawa. Yang gua lihat rata-rata oten tuh pergi ke gerejanya seminggu sekali. Katanya Betul. nikmat memuji Tuhan. Gerejanya sekali seminggu. Bahkan Ada, kalau enggak, Uni? kalau kami Uni. nih ya umat Islam nggak perlu sombong. Kami tidak perlu sombong bilang bahwa beribadah itu nikmat, nggak perlu sombong. Tapi kenyataannya lihat tuh kami sholatnya sehari Iya. 5 kali, baca Al-Quran berkali-kali, puasa Senin Makanya Kamis, aku bilang, nggak perlu itu kan sombong. jangan kalian. Bentar dulu dek. Kalau Oh. kalian tuh kayaknya tuh ke NPD banget gitu, ngaku-ngaku memuji Tuhan tuh nikmat loh Uni. Kenyataannya ke gereja cuma sekali seminggu. Dek, kalau mau ngomong tuh ya Dek ya sesuatu yang bisa kita buktikan. Kalau kami nggak perlu sombong bilang nikmat beribadah. Faktanya aja, Iya, kami Uni. sholatnya 5 kali sehari. Diakuin itu nggak perlu berteriak, cukup diam diakui, bukan Ya, mengakui. kami nggak perlu teriak-teriak. Sholat gue sholat. Emang ada kami teriak-teriak. Gue lagi sholat Jul. Gue lagi sholat Jul. Nggak juga gitu. Tapi kenapa teriak kalau di Islam di masjid itu? Itu memanggil orang supaya sholat, bukan teriak lagi Nah, sholat. itu Emang di nggak gereja teriak. teriak-teriak sikir Itu nggak terteriak. berteriak itu bukan ketika beribadah. Itu kan Itu kata memanggil wanita, dia orang nggak berteriak. sholat. Nah itu kan. Gini Kan gua berteriak. jelasin. Lu bedakan beribadah yang adalah sholat dengan azan. Azan itu bukan sholat. Azan itu memanggil orang untuk sholat. Kenapa? Karena kebanyakan manusia yang udah jelas mendengarkan azan masih juga nggak sholat. Ya, mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Apalagi nggak azan. Begitu ya. Jadi intinya di Islam itu nggak perlu sombong ngaku-ngaku jadi anak Tuhan. Karena biasanya orang-orang yang ngaku-ngaku jadi anak Tuhan, ngaku-ngaku Yahudi rohani, itu orang-orang MPD biasanya. Kami itu diperintahkan mengaku sebagai hamba Tuhan, sekelas sama Yesus kami setara.
Yesus kan hamba Tuhan tuh. Aku, Bang Teku, Julius itu hamba Tuhan. Bahkan kami mengaku ada setan di lubang hidung kami. Bukan malah ngaku-ngaku Tuhan dalam lubang hidung kami. Kenapa? Karena ajaran Islam itu tidak men-trigger orang jadi NPD, tidak memaksa orang menjadi orang-orang yang songong, nggak tahu diri. Kami itu kalau ngaku-ngaku, jangankan ngaku jadi anak Tuhan loh, mengaku saja kami anaknya Nabi Muhammad itu udah dosa besar, NPD namanya. Apalagi ngaku-ngaku anak Tuhan. Itu kayak gangguan jiwa yang dimana orang-orang ini tuh kayak pengen banget dihormati gitu loh. Gue lo anak Tuhan. Enggak. Lah, Menurut kalian itu kan? menurut psikologi. Ya udah, aku tanya, kamu anak Tuhan nggak? Gimana? Kamu tuh anak Tuhan nggak? Iya, anak Tuhan. Tuh bohong kan? Emang di Kenapa Kristen bohong? itu kalau bohong demi memuliakan Enggak. Tuhan tuh nggak apa-apa, ngaku-ngaku anak Tuhan. Lah, emang kamu beneran anak apa? Anak kandung, anak Daripada tiri atau bohong, anak angkat? daripada bohong dalam 3 hal ini dalam memuji Oh, Tuhan. beda. Ini bohong untuk memuliakan nama Tuhan ya, berarti boleh ya. Iya. Tapi kami bohong untuk Enggak, menyelamatkan saya diri enggak. sendiri. Berarti kalau Gimana? di Kristen bohong menyelamatkan diri sendiri nggak boleh. Tapi bohong untuk memuliakan nama Tuhan boleh. Walaupun kamu bukan anak Tuhan, ngakunya anak Tuhan boleh. Berbohong untuk menaikkan diri sendiri boleh. Tapi Nggak ketika boleh. berbohong untuk menyelamatkan orang tua, menyelamatkan negara, menyelamatkan diri sendiri, nggak boleh. Ih, kejamnya Yesus ya. Berarti misalkannya gini, kalau kamu misalnya ikut perang, terus kamu ketangkap, kamu tahu ada senjata berada di Jawa Tengah misalkannya, ditanyalah kamu sama penjajah, hei Anwar, di mana letaknya senjata? Kamu boleh nggak berbohong waktu itu, mengatakan saya tidak tahu? Kurang tahu. Wah, langsung nggak jujur. Kenapa sih orang Kristen ini tetap jadi Kristen, teman-teman? Karena mereka tuh sulit jujur. Kedua, mereka nggak pernah nggak ngerti KBBI. Ketiga, ya mereka itu karena kedoktrin. Nah, ciri-ciri Anwar ini dari tadi adalah tidak jujur, teman-teman. Ini jangan ditiru ya orang Islam ya. Intinya Uni. Iya kan, kamu nggak jujur. kami Jangan di ke dalam- inti dulu, belum selesai deh. Tadi kan nggak kamu bilang pernah gini, diajarkan untuk berbohong dalam kami tidak diajarkan berbohong, tapi dibolehkan berbohong. Diajarkan dengan dibolehkan tuh beda. Gini loh, kalau ketawa-ketawa itu tandanya itu imannya terguncang, tahu dek. Aku tahu. Enggak, agak Udah. lucu. Saya tanya, kalau misalkannya istri kamu mau ditangkap sama penjahat, dia bersembunyi di balik pohon. Nah, penjahatnya tanya sama kamu, kamu udah diikat tangannya. Hei Anwar, di mana istrimu berada? Boleh nggak kamu berbohong untuk menyelamatkan istrimu pada waktu itu? Intinya dalam Wah, ternyata boleh berbohong dalam segala hal karena barusan dia melakukan aksi berbohong dengan cara tidak jujur. Padahal kejawab. dia sendiri yang bilang tadi itu bahwa kami tidak diajarkan berbohong. Tapi ternyata dia tidak jujur. Dia sendiri lo bilang bahwa dia tidak boleh berbohong. Dia tidak jujur. Nah, ini kalau jadi Kristen tuh begini, teman-teman, akhlaknya ya. Kenapa? Karena Anwar diajarkan cerdiklah seperti ular, ya, tuluslah seperti merpati. Jadi Anwar ini tetap akan Kristen. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mengaku tidak boleh berbohong, tapi sebenarnya berbohong dalam segala hal. Ketika kita boleh berbohong dalam 3 hal untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan negara kita, menyelamatkan hubungan suami istri, bagi Tuhan mereka itu perbuatan nista. Tapi berbohong untuk memuliakan nama Tuhan dengan mengaku anak Tuhan padahal bukan Tuhan, yang itu menipu masyarakat, itu tidak berdosa bagi imannya. Memang kita beda level, nggak apa-apa, kita terima. memang. Oke Anwar, iya. mending kamu bertanya aja ya, karena aku udah tahu lah bagaimana cara jadi Kristen ya. Teman-teman Muslim jangan ditiru ya, itu nggak bagus. Kita Islam, di Islam itu kita boleh berbohong cuma 3 hal. Tidak boleh berbohong dalam memuliakan nama Tuhan ya, tidak boleh orang Islam ya. Jangan ditiru orang Kristen ya. Nah, dan Anwar juga tidak pernah baca, teman-teman, kisah nenek moyang Tuhannya bernama Rahab yang adalah seorang pesundal. Justru dibenarkan karena berbohong ketika Ini saya menyelamatkan. bertanya ini. Udah itu. Ya, bentar dulu. Aku nih penginjilan loh di sini. Aku nih kuda gembala. Dari terus. Bukan framing. Kalau framing ya buktikan itu framing, bantah. Gimana sih orang lagi jujur? Aku nih tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Iya, jadi aku jujur ketika bicara tentang pengajaran agama. Jadi teman-teman, di Kristen itu teman-teman ya, mereka memang mengaku tidak boleh berbohong dalam segala hal. Tapi Paulus berkata, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? 1. Yesus juga pernah berbohong. Lukas pasal 24 ayat 46.
ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit. Ternyata sudah ratusan tahun kita cari, itu tidak pernah ada di mana-mana. Mungkin karena dia Tuhan. Jadi artinya teman-teman, kita umat Islam itu tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal ya. Pertahankan, menyelamatkan nyawa kalian, menyelamatkan negara kita, menyelamatkan rumah tangga kita. Boleh ya berbohong. Dan itu Allah adalah Tuhan yang maha pengasih. Masa Tuhan ketika kita berbohong menyelamatkan orang tua kita, Tuhan bunuh kita jadi orang berdosa? Ih, kejam kali Tuhannya ya. Giliran kita berbohong demi kemuliaan dia boleh. Seperti Rahab yang kalau berbohong untuk menyelamatkan Bani Israel, Tuhannya nggak marah guys. Kenapa? Itu terjadi ketika Rahab berbohong ketika bertemu orang Yeriko, mengatakan orang Israel yang berdiri di sotoh rumahnya itu telah pergi. Ternyata Rahab berbohong. Dan tahukah kalian, Rahab ini nenek moyangnya Yesus? Tahukah kalian, Rahab dibenarkan? Astagfirullah. Memang begitu ajaran agama saudara-saudara Kristen. Kalian jangan sedih. Emang kita beda. Sok tahu bukan agama Kristen juga. Ya elah, ini loh. Nih aku kasih data nih. Aku tengok. Bentar Yoda, aku kasih data. Aku nggak suka dituduh berbohong loh. Langsung Nih. mengambil, langsung. Makanya kamu baca deh. Nih, kamu tahu kisah Rahab nggak? Kalau nggak tahu nih Uni kasih kamu ilmu. Kan Uni bunda gembala. Tanya ini, terserah Uni lah itu kan. Oh ya itu udah, menurut menolak kebenarannya deh ya. Dan Oke, menolak udah tanya. kebenaran. Yaudah adek bertanya aja lah, kayaknya adek awam dalam Islam, dalam Kristen kayaknya ya dek ya. Memang saya. Oh ya, awam, ada Pak. tunggu deh, ada yang minta data deh, ada yang minta data. Tolong tampilkan data katanya. Baiklah, karena aku ini orang Islam yang tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal, maka aku akan tunjukkan. Silakan kalian baca dalam kitab Yosua pasal kedua ya. Dalam kitab Yosua pasal kedua, aku tunjukin ayatnya sama kalian semua orang Kristen. Kebanyakan orang Kristen itu ketika diskusi sama aku tuh memang ternyata nggak, jarang-jarang baca Bible, bahkan nggak ngerti cerita Rahab ini ya. Rata-rata sih mau orang Kristen tuh memang buta sih. Tapi yang dituduh Umi kami, tapi yang nggak pernah baca kitabnya mereka. Emang mereka tuh ngakunya anak Tuhan tapi kelakuannya banyak kayak Dajjal. Mereka ngakunya tuh paham agamanya tapi ternyata nggak ngerti. Memang agak lain sih kalian itu ya. Nih, Yosua pasal kedua kita baca. Ini perikopnya itu pengintai di Yeriko. Mau lihat ayatnya? Baik, karena Uni adalah orang yang tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Uni tunjukin ayatnya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untung aku Islam diajarin tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Jadi aku nggak mungkin berbohong untuk mengajar ini. Ini ya. Jadi di sini ceritanya Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amatilah negeri ini. Jadi ini pengintai ya dek ya, yang mau mengintai daerah Yeriko. Nah tiba-tiba pengintai ini bertemu dengan Rahab. Nah nih apa katanya, si Rahab ini menyembunyikan orang Yeriko. Nih orang Israel nih. Nih aku tunjukin nih. Pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah, ini nenek moyang Tuhan nih, seorang perempuan sundal ya, yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Kemudian diberi ini. Iya, Ini kan ayatnya tahu? ada. Iya, Ya ini kan ayatnya tahu? ada. Di mana Uni Jangan tahu? diganggu dulu, saya lagi baca dek. Saya kan taunya dari baca. Saya suka membaca. Nah, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah dia, memang nih ecenya aku Rahab ya, aku pakai suara perempuan nih. Nih berbohong dia nih. Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka.
Tuh bohong si Rahab. Padahal orang-orang itu ada di suatu rumah. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami. Tuh berbohong nenek moyang Tuhan tuh. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat menyeberang, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto, dan berkata orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan Elot Beriau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja Amori yang di seberang sungai Yordan, itu kami kepada Sion dan Og." Nah, lalu apa kata kitab kalian berkata tentang Rahab yang berbohong ini? Apakah dia dibun-bun sama Tuhan? Apakah dia dihabisi sama Tuhan? Tidak. Tetapi saudaraku yang terkasih, apa dalam kitab Yosua? Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua, bahkan diselamatkan sama Yosua. Lalu ternyata kata orang Kristen, Tuhan gak suka orang berbohong. Kok kalian berbohong depan kami orang Kristen? Katanya Tuhan kalian gak suka sama orang berbohong. Nih kamu lihat nih. Bahkan Rahab itu diselamatkan gara-gara dia berbodong. Nah, kamu lihat nih, bahkan karena dia berbodong dikatakan dia beriman. Menurut Ibrani pasal 11 nomor 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundul itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Katanya Tuhannya nggak suka berbodong. Tahu-tahu giliran perempuan sundul berbodong menyelamatkan Bani Israel. Ternyata Tuhannya suka, malah diselamatin. Kamu kok suka berbohong sih Anwar? Itu yang Tuhan di perjanjian lama itu Yesus sih, bukan sih? Apa sih ini orang Kristen ini suka berbohong depan kita? Katanya Tuhannya nggak suka orang berbohong. Uni, Tahu-tahu. boleh Ih. nanya. Sekarang aku boleh bertanya. Yaudah akui dulu kalau kamu nggak ngerti apa-apa tentang kitab kamu, biar kamu jadi anak gembala aku. Ku akuin, memang saya Masya Allah, anak muda. Ternyata memang anak bunda, anak kalau bunda. Udah jadi anak bunda aja. Saya nggak tahu 100% Alkitab. Bagus ya. Bisa Kamu kita. Bibelmu aja nggak tahu apalagi Al-Quran. Oke, kalau gitu kamu jadi anak bunda gembala rohani seumur hidup ya. Kamu boleh di sini karena kamu sudah jadi anak bunda. Aku nyanyikan kamu lagu dulu supaya kita resmi jadi anak rohani ya. Jadi aku bunda gembalamu. Tolong kamu kesini belajar terus dan bawa buku ya. Sekarang Bentar dulu aku sebelum bertanya kamu dulu. bertanya, bunda mau menyanyikan dulu buat kamu lagunya ya. Anak bunda, sini mari bertanya. Silakan. Pertanyaan pertama, Uni masih sehat kan? Uni mah sehat. Nah, Uni ini syukurlah. badannya ya walaupun 38 tahun masih bisa kasih 2 anak Oh, lagi gitu. buat laki-laki yang menikahi Uni nanti. Kenapa? Kau tengok ya. nikah. Karena aku jangan kau tanya-tanya. Aku gak suka berondong ya. Karena aku meminum HWI ini teman-teman, maka jangan lupa order sama aku teman-teman yang suka begadang, yang suka tidurnya kurang tidur, yang suka gelantungan tiap malam ya. Silakan kalian order sama aku HWI ini. Salah satu bubuk ijo dimana kalian kalau minum ini bisa menjadi lebih sehat, badannya lebih muda ya. Aku yang sudah ada sebelum Abraham ada aja setiap hari tambah muda. Masa kalian enggak? Di order sama aku ya, harganya cuma 300.000. Kalau sama aku, kalau sama orang lain sih lebih murah, tapi kan bukan dari aku. Kan lebih bagus kalau dari aku kan. Kalau dari aku kan lebih keren gitu ya kan. Kan aku bunda gembala. Ya silakan Anwar, apa yang mau kamu tanyain? Berarti Uni ini masih belum nikah? Dek, jangan nanya pribadi, Dek. Aku Oh, tahu oke, wajah oke, aku oke. telah membuat kau terpaling sekarang ya. Aku tahu kecerdasanku membuat kau berpaling. Jangan, Dek. Ya, tidak Enggak. baik menginginkan punya orang ya. Walaupun aku belum menikah, tapi aku sudah punya calon suami yang mungkin saja belum lahir ya. Mungkin aku ini udah lahir. Wah, waduh. Kau ternyata Anwar, jaga ucapanmu Dinda. Kau Sunat cocok jadi Anwar. dulu kalau Anwar, sunat Sunat dulu. dulu, Anwar. Sunat. Enggak, udah. Sunat dia Jul. Waduh. Barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Yesus tidak lagi berguna untuknya anakku. Nih. Aduh anak bunda. Aduh, nih aku kasih kamu data. Kamu bersunat operasi dulu ya Dinda. Kamu baca deh Galatia pasal 5. Makanya nih orang Kristen ini nggak taat sama Kristen sih.
Mengecewakan kamu Anwar. Duh, tengok nih. Kamu baca ini Dinda. Galatia pasal 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu Anwar, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu anak bunda. Ya ampun anak bunda. Gimana apa udahlah nanya aja lah, makin sedih nih liatnya. Makanya deh bacalah Bible, udah nanya aja. Sebenarnya aku sunat ini tujuannya buat apa? Cari jodoh kayak uni. Gini ya, dalam Enggak, Islam sekarang itu aku memang nanya nih, memang intinya. kami akui perempuan Islam itu lebih menggoda daripada perempuan Kristen. Bukan menggoda dari memperlihatkan ketiak dan toketnya, bukan. Tapi kami ini menggoda dari intelektualitas kami dan karakter kami yang kuat, yang Iya. bisa mengembala anak domba kayak kamu. Makanya kamu tertarik. Aku paham itu. Bukan berarti kamu birahi lihat aku ya, karena kami kan menjaga aurat nih, tutup rambutnya aja nggak kelihatan. Tapi kalau banyak orang Kristen yang cewek-cewek kayak Rasmi tua, walaupun udah berusaha memperlihatkan toketnya, keteknya, tutup aja muntah orang lihatnya. Itu memang beda. Itu namanya adalah karisma atau wibawa namanya. Tapi ya nggak apa-apa, kami maklum lah itu. Ya Darni coba rambutnya udah gentayangan itu kemana-mana. Berapa lama menjanda tuh? Nggak ada yang ngelamar dia. Aku pendeta kalian si Taipudin aja bibirnya bergetar-getar lihat aku. Sayang, sinilah kirim ke rekening Abi, kirim uang untuk pisah ke Amerika, nyari botol kita di Amerika bareng-bareng. Aduh, memang saya akui ya, walaupun Mikana tiru-tiru kami pakai jilbab, walaupun poninya dikeluarin, tetap aja udah pakai bulu mata anti badai. Nggak ada yang terang-terangan ngelamar dia. Walaupun si Lina Wijaya coba-coba pakai jilbab kayak kami, tetap aja kebopengan mukanya nggak tertutupi. Memang kami akui perempuan Islam ini memang sangat menggoda karena berkarakter kuat. Aku yakin aku itu. Makanya banyak oten yang tergila-gila sama aku, walaupun mereka itu tahu kalau aku nggak mungkin mau sama mereka, ya kan? Gimana? Udah nanya aja, anak muda nanya aja. Pertanyaanku gini nih. Gantilah kacamata biar keren sedikit. Gimana? Tuhan kalian ini siapa sebenarnya uni? Oh, mempertanyakan Tuhan saya dia. Baik, Iya. saya menjawab dulu ya. Ini model Bunda Gembala, kamu diam dulu ya, jawab. Ya, diam. Tutup mic. Jawabnya singkat-singkat aja nih, soalnya mau kerja nih biar saya tahu. Udah diajarin ngatur pula. Bukan donatur ngatur, minimal transfer dulu uang buat makan selama sebulan, baru ngatur-ngatur. Setidaknya saya paham lah siapanya Tuhan pun ini, makanya jam 2 mau kerja sebentar. Pertanyaanmu tuh kan gini, siapa Tuhannya umat Islam? Jelas Allah. Nah, kalau kamu siapa Tuhannya? Enggak, saya bertanya dulu sini. Saya jawab Allah. Nah, kalau kamu Tuhannya siapa? Jelas Tuhan Yesus. Nah, berarti yang di dalam perjanjian lama itu bukan Tuhan. Saya di sini dulu bertanya. Tuh kan, Nggak usah. kalau kami itu jawaban kami tidak menimbulkan pertanyaan lagi tentang pertanyaan pertama. Siapa Tuhanmu ini? Allah. Selesai. Tidak Ya, ada ya. lagi pertentangan. Kalau Iya. kalian siapa Tuhannya? Yesus. Perjanjian lama Yesus bukan. Oh, jadi begini. Pada mulanya firman bersama Allah. Jadi marilah kita Allah kan. itu kalian. Ya, Oh jelas Allah. Ya, udah. Nabi Muhammad ini sebagai nabi kan? Nabi dan Allah. Rasul. Betul. Sebagai utusan Allah. Ada pertanyaan, Allah kalian pernah menampakkan diri nggak? Pernah nampak tidak? Baik. Allah Kenapa- Subhanahu wa kenapa kalian jangan kenapa enggak, dulu. enggak. Satu tadi pertanyaan Iya, saya jawab iya. dulu. Iya, ini Baik. lanjutannya. Ini kenapa dia jadi oten teman-teman? Karena Iya, ini ini kelakuannya. lanjutannya nih, dengar. Kenapa Apa kalian nekat menyembah yang tidak terlihat, sedangkan Oke. utusannya saja Nabi Muhammad Rasul gak pernah melihat sosok Allah. Entah lebih baik kalian contohnya, entah kalau gak ada dalam Al-Quran atau ada nanti ya, siapa tahu juga, setahuku gak ada dalam Al-Quran atau hadis Allah itu menampakkan diri kepada siapapun. Kayak berbicara gitu, berbicara ngeri ya, berbicara terus Nabi Muhammad menyampaikan kepada para umatnya. Oke, dijawab nih. Oke, saya jawab ya. Tunggu akun aku kena ban. Bentar. Satu naik lagi aku.
Ini band kedua kali, nanti kita rungkat teman-teman ya, supaya akun kita aman damai ya. Oke. Sabar kamu ya, saya nggak dengar suara kalian, suara kamu. Diam dulu. Mana nih Unipa? Nah, jadi begini ya. Oh, sorry, ada dua double. Pertanyaan kamu, kenapa kami nekat menyembah kepada Tuhan yang tidak terlihat? Betul ya? Nah, sebenarnya kami itu bukan nekat, kami itu ngikutin ajaran Yesus juga. Soalnya ternyata kata Yesus, Berarti Tuhan itu, jangan diganggu Bunda Gembala. Bunda Gembala lagi menjelaskan dalam Berarti kitab kalian 1 percaya Timotius, kepada jangan kitab juga? mengganggu. Oh iya, kami percaya sama Yesus, bukan kepada kitabmu. 1 Timotius Ini- pasal 6 ayat, ini diam Alkitab. dulu. Aduh, saya nggak suka nih kalau lagi ngajar ini ganggu-ganggu nih. Kalian tuh udah nggak ngerti apa-apa, ngeyel lagi, makanya kalian tetap jadi Kristen. Lihat di sini nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Berarti memang menurut pengajaran Tuhan kamu yang bernama Yesus itu tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Bahkan di dalam kitab Keluaran, tidak ada yang pernah melihat Tuhan dapat hidup. Jadi kami ini, agama samawi ini tidak sama dengan agama pagan yang Tuhannya terlihat, Tuhannya dipatungkan, Tuhannya dibikinkan gambarnya, fotonya. Nah, saya dan Yesus sama-sama menyembah kepada Tuhan yang tidak terlihat. Kamu Tuhannya Yesus, nggak apa-apa. Saya gini ya, saya ini orang Islam. Di Islam itu kami bersikap adil. Tidak masalah engkau menyembah kepada nabi kami, karena Tuhanmu itu Tuhannya adalah Tuhan kami. Aku sama Yesus tuh selevel. Kamu di bawahnya Yesus karena kamu menyembah Yesus. Nggak apa-apa, itu urusanmu. Nah, jadi kalau kamu panggil Yesus Bapak, kamu panggil aku Tante, karena aku saudaraan sama Yesus. Tuhan kami bareng sama, nggak sama-sama nggak kelihatan. Sama-sama Allah Tuhan kami. Berarti Bahkan yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah, gitu. Jangan berarti kamu cuma bertanya aja, kamu ngerti apa-apa kok. Uni percaya Jangan banyak Alkitab berarti. Uni percaya Alkitab berarti. Saya nggak percaya kitab kamu. Itu Kitab bawa kamu bukan Alkitab tadi. Alkitab. Itu Itu tadi bukan bawa Bible. Alkitab. Itu Oke, perkataan Bible. Timotius. Gimana sih, Dek? Nggak jelas nih jadi ini. Enggak, berarti Uni percaya apa yang dikatakan di Alkitab, di Bible. Ya nggak semua lah, kalau sama dengan Al-Quran saya Berarti percaya percaya. kan, kitab Ya, kalian berarti itu kan percaya, udah kan? bercampur. Berarti percaya Apa kan? sih ini maksa deh, udah kalau orang ngomong tuh dengerin, jangan maksa. Ntar nih kaki aku kesemutan ntar. Kamu tuh kalau orang ngomong tuh jangan dipotong-potong dulu. Dengar ya, Dek. Uni ini kan orang Islam. Menurut orang Islam, kitab Ade itu bercampur antara perkataan manusia dengan perkataan Tuhan. Kenapa bercampur? Karena banyak penulis kitab kalian itu bentar dulu, kau dikasih tahu. Maksud Aduh, kesemutan. ini, Bentar, kamu kaki aku kesemutan, jawabnya bentar, diam kau. Kaki aku kesemutan dulu. Aku lagi nggak di kamarku. Bentar. Ya, lanjut dulu. Ya. Aduh. Maksud- Jatuh mama. maksudku gini, Diam kalau- dulu si Anwar ini dikasih tahu, diam dulu, ada tamu gini. nih, anak Tios. Apa Kak? Kesemutan kaki aku, Kak. Belum kejawab loh, Uni. Jawablah Iya, satu-satu. kesemutan. Kegencet kaki aku dari tadi. Diam Belum dulu kau kejawab. Anwar. Kan belum kejawab. Apa Kak? Iya, udah aku bilang nggak selera aku. Aduh, kesemutan kaki aku, Kak. Udah, kau diam dulu lah. Ini ada anak Teos lagi nih yang mau ku hadapin, mau ku injili. Ya, anak Teos. Aduh, banyak banget orang-orang MPD zaman sekarang ya, Kak, ngaku-ngaku anak Tuhan, padahal mereka anak manusia loh, Kak. Halo, anak Tuhan gelarnya. Duh, ngeri kali nih. Halo cewek, anak Teos. Yang benar kamu Mam, nama panggilannya. Iya, emang setahu aku Yesus nggak punya istri, apalagi punya anak. Aku tuh kalau dengar orang suka bohong itu kayak, kami itu cuma boleh berbohong dalam 3 hal. Kalau kalian tuh boleh dalam segala hal, ya ngaku-ngaku anak Yesus, ngaku-ngaku anak Tuhan, itu memang begitu ya. Emang kalian tuh emang gemar begitu ya, berbohong untuk segala hal gitu demi memuliakan nama Tuhan gitu.
Coba jujur. Coba aku tanya sama kamu deh cewek. Mengaku sebagai anak Tuhan itu perkataan jujur atau perkataan bohong? Coba jujur. Tapi susah jujur nih. Coba cewek cantik. Coba ngaku sayang. Mengaku sebagai anak Tuhan itu perkataan yang sebenar-benarnya atau perkataan yang tidak benar? Coba. Ya jelas lah, benar lah. Oh, berarti Yesus bapak kamu. Mama kamu dinikahin Yesus gitu? Atau gimana ceritanya? Sebenarnya nggak harus jadi suami mama aku, itu di atas. Itu bapak di atas bapak gue, anjir. Ih anjir Ege, Allah ngaku-ngaku anak Tuhan, lu kayak orang NPD, lu tahu Ege. Gua aja ya. Kalau ada anak orang ngaku-ngaku anak Jokowi, padahal dia bukan anak Jokowi, dilemparin pakai telur busuk Ege. Lu bukan siapa-siapa, lu ngakunya anak Yesus. Setahu gua, Yesus tuh nggak punya bini, ngaku-ngaku lu jadi anaknya. Nah terus lu anak apaan? Ege? Terus Muhammad gimana? Nabi Muhammad kenapa? Gua nggak pernah ngaku-ngaku anaknya Nabi Muhammad. Gua nggak pernah. Gua mah pengikutnya Nabi Muhammad. Lu kenapa lari lu? Saya mau tanya. Lu yang berbodong di sini, Boleh nggak aku bertanya? Ya udah lu ngaku dulu. Lu barusan tuh berbodong atau beneran lu ngaku-ngaku anak orang, anak Yesus lu? Lu kalau Yesus Tuhan datang kalian berapa ditempeleng lu. Ngaku-ngaku anak Yesus lu, dia aja nggak punya bini, lu bilang dia. Lu tau nggak? Kalau ada laki-laki yang nggak pernah menyetubuhi siapa-siapa, tiba-tiba ngaku dia, saya anak kamu. Kaget nggak orang tuanya itu? Dikira nyebarin spermanya di mana-mana. Lu jangan ngejelek-jelekin nama orang, lu ngaku-ngaku anak Yesus lu. Nek, maaf ya Nek. Iya, Boleh gua nggak tahu lu bertanya? bocil. Tapi suara lu kayak nenek-nenek tuh. Gua lihat tuh cantik gak sih? Nggak gini. Kalau lu cantik, manggil gua nenek sih nggak apa-apa, gua ikhlas. Takut gua kan lu yang keriput. Coba buka cam dulu. Cantik lu seberapa sih? Lu cantik nanya, nggak? Nek. Mau Lu udah nanya. buka baju gitu? Gua tanya, lu udah buka baju gitu? Udah ada lu yang nembak lu? Udah Jangan- buka baju selebe gitu bahu? Jangan parah lu ten. Percuma Bukan nyerang tertutup dari personal atas, gue. kalau di bawah Lu. terbuka. Ala lu daripada kebuka kedua-duanya, atas kebuka, atas bawah buka. Apaan lu? Lagian lu ngapain lu ngurusin orang yang di bawah kebuka? Aneh lu, cewek aneh lu ngomongin masalah kebuka-buka. Lu aja tuh di atas aja kebuka, apalagi di bawah lu. Jangan-jangan lu nggak pakai celana dalam sekarang lu. Makanya, Gua jujur Nek, nih, makanya, gua Nek, izinin jangan lu marah. bertanya tentang agama, tapi lu di sini yang sopan. Pertama lu jujur dulu. Lu itu anak Tuhan, anak Yesus, anak apaan? Anak apa? Anak kandung, anak angkat, anak ngaku-ngaku, anak remdadah, atau anak tiri? Ayo ngaku lu. Ini bisa nggak? Menjelek-jelekin Bisa nggak nama kita kecintaan lu. bertanya? Lu menghina Yesus, gua nggak suka. Gua nggak terima kalau ada orang yang gini ya. Kalau ada orang mengaku anak Yesus, kalau kelakuannya kayak Dajjal, itu menjelek-jelekkan nama Yesus. Lu baju lu aja lu buka-buka, lu pamer-pamer gitu. Lu ngaku-ngaku lu anak Yesus. Gua nggak suka Berarti kalau ada kamu- orang ngejelek-jelekin nama Yesus. Karena gua di Berarti sini kamu mencintai menuhankan Yesus. dong. Gua, sejak kapan gue suka, gue cinta sama dia, menuhankan? Aneh lu, emang kau menuhankan lakimu? Ini cewek nih agak lain ini. Aja Mbak Umi. Udah gini aja. Allah, diam. Allah ya. Allah nanya aja sama gue, biar gue yang ngasih lu ilmu. Dasar lu ngaku-ngaku anak Yesus. Yesus aja gak punya bini. Mau nanya Dasar lu. Umi. Gua kepret Boleh cantik lu nanti. Apa? Mau nanya. Ya udah lu nanya aja kali Ege. Rob kalian berapa sih? Rob apa? Ya Tuhan kalian berapa? Ya satu lah, Allah. Terus Muhammad dikemanakan? Ya Rasulullah lah, PA. Lu PA dengkul lu di mana, cewek? Udah jelas kami syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lu emang kenapa sih Kristen-Kristen tuh cantik-cantik bego? Jangan marah-marah dong Uni. Nggak lucu juga. Nggak marah. Diam lu Anwar bini. Lu ini lu bela-bela, diam lu. Lu juga nggak ngerti apa-apa kitab lu. Gini loh, bro. Kalau gaya keren masuk ke komal gua, harus kuat mental. Gayanya pertama belagu banget. Ya kan? Kayak iya aja. Tahu-tahu giliran bertanya gua jawab malah bolak-balik lu. Udah sekarang gantian. Gua mau ngetes lu nih. Lu tuh udah paham betul nggak sama agama lu, cewek? Ya paham lah. Gue tanya nih serius. Oke. Kalau lu udah paham sama agama lu bisa mempertanyakan agama orang lain asal standar di agama lu terpenuhi. Nih
Nih gua nasihatin lu nih. Kecuali lu babak belur nanti di hadapan kami umat Islam. Kalau di agama lu sendiri, standar moralnya sudah tinggi, standar kredibilitas ketuhanannya udah tinggi, standar kitab sucinya, validasinya sudah tinggi, sudah tak terbantahkan lagi. Maka ketika lu mengkritisi agama orang lain, setidaknya lu mampu menjawab pertanyaan yang diajukan ke lu, pertanyaan yang sama. Sekarang gua tanya, Rob lu ada berapa? Hah? Kan lu tanya sama gua, Rob gua ada berapa? Gua jawab dong. Kalau yang Robul Alamin itu cuma satu, yaitu Allah. Sekarang gua tanya, Sama dong. Robul Alaminnya lu ada berapa? Sama. Berapa? 1, Siapa 2, namanya? 3. Jauh dulu pertanyaannya tadi orang belum kejawab udah Aduh, bertanya. apa sih ini orang nih aneh nih. Udah turun lu, pasien akut lu Anwar. Gua lagi ketemu sama anak Teos perempuan nih. Tuhan lu berapa? 6 Tuhan lu. Apa? Berapa Tuhan lu? Rob lu berapa? Aduh, Dek, gini ya, Dek ya. Bukan Uni tuh mau merendahkan kamu sebagai perempuan. Tapi minimal kalau punya motivasi baik ke komal-komal diskusi lintas agama, tunjukkan. Tunjukkan akhlakmu. Ya gua tahu lu nggak diajarin akhlak mungkin di agama lu. Tapi minimal gini loh. Lu kan masuk ke room gua nih. Gua nggak kenal lu nggak kenal gua. Kita nggak ada urusan pribadi nih. Nggak ada lu pentingnya menunjukkan ketidaksukaan lu sama gua. Nanya aja bagus-bagus. Lu dihormati kok di sini. Bang Teguh, Julius, kalau lu menghormati diri lu, kita hormati lu di sini kok. Tapi ketika kita ini bukan orang yang nggak tahu membedakan serigala mana domba lo, Dek. Ketika lu di sini membawa ketidaksukaan, kebencian, babak belur lu di hadapan gue, pendeta lu aja ngangkang jalannya pulang setelah diskusi sama gue. Makanya gue bilang, kalau kalian nonis nggak tahu apa-apa, mending nanya aja. Gue akan jadi ibu kalian, kakak kalian. Dengan cara bil hikmah gue diskusi buat kalian. Karena memang selama ini gue kuliah tuh buat kalian. Gue kalau kuliah tuh ya bayar mahal-mahal, pindah-pindah dari Klaten ke Umu Ternate. Tuh buat lu cewek, biar lu paham agama gue, biar lu naik bertanya, gue jawab pakai kredibilitas yang gue udah milikin. Lu tanya aja tentang agama gue, terlepas lu percaya atau enggak nanti. Jangan kelihatan banget ketidaksukaan tuh, nggak usah gitu loh. Biasa aja naik koma, halo kakak, boleh nggak saya bertanya? Kenapa temanya begini kak? Karena bagi saya Yesus adalah Allah. Diskusi kita pakai ilmu. Ngerti? Lu umur lu berapa sih, Dek? Aku 28. Tuh masih muda banget. Harusnya cerminkan lah. Perempuan yang masih muda banyak belajar, banyak mendengarkan. Mana tahu lu nanti umur 40, 30 jadi guru. Nah udah, sekarang lu naik ke sini mau ngapain? Apa? Lu ke sini mau naik ngapain? Mau berdiskusi sama Mbak Uni. Oke. Bersyarat berdiskusi dengan Uni itu harus punya kredibilitas, minimal baca satu literasi, contoh Bible. Minimal kamu betul-betul pernah baca Bible. Saya nggak suruh kamu harus hafal, tapi setidaknya ketika kamu menjelaskan agamamu itu kamu sebutkan ayatnya. Bisa? Bisa. Oke. Ya udah, kamu bisa buka cam nggak? Karena kalau syarat diskusi sama saya itu yang kedua adalah bisa buka cam. Bisa buka cam. Lagi dia apa bentar nih bentar. Yaudah, silakan. Pakai Ya. dulu pakaian yang sopan, sisiran dulu. Kalau perlu pakai gincu biar cantik. Buka cam. Habis itu kita diskusi. Yaudah, kamu tunggu dulu. Saya kasih kesempatan sekitar 3 menit lah. Dandan dulu. Ya. Siap. Gitu ya. Jadi teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim, kalau kalian masuk ke room diskusi lintas agama, hal yang perlu kalian persiapkan itu adalah kejujuran dulu. Jujurlah mengatakan tahu kalau memang tahu. Jujurlah mengatakan tidak tahu kalau tidak tahu, nggak apa-apa kok. Bukan sebuah kehinaan mengaku tidak tahu kok. Orang saya banyak nggak taunya loh. Saya ini banyak nggak taunya, ya. Bukan berarti ketika kita mengaku tahu padahal kita nggak tahu itu hebat, nggak. Itu justru kita nggak jujur. Kan kita di sini bawa agama. Mari kita jujur. Kalau masalah keras itu tuh hal yang biasa, ya. Seperti itu. Kenapa? Liatin mukanya aja kali, Dek. Toh foto kamu kan orang udah tahu juga.
Lah gini deh, kamu akan dimuliakan di mana-mana kalau kamu itu jujur. Kalau kita bicara agama, kita nggak boleh tutup diri loh. Karena apa? Karena kita sedang membicarakan ajaran yang menurut perspektif kita itu benar. Kalau kita yakin dengan kebenaran agama yang kita bawa, kita tuh nggak perlu takut. Kenapa? Justru ketika kita tersakiti, terzolimi ketika menyampaikan kebenaran, itu berarti kita betul-betul untuk Tuhan kita bicara, bukan untuk diri sendiri. Jadi nggak perlu takut kayak Edis. Edis itu kan karena butuh kolekte, makanya dia kabur ke luar negeri biar bisa menghujat agama Islam. Nah kamu di sini kan, saya hargailah nama kamu nih anak Tuhan Yesus. Nggak apa-apa lah, walaupun nggak jelas anak apa, anak tiri, anak angkat, anak kandung, saya nggak tahu. Tetapi minimal kalau diskusi tentang agama itu jujur. Nomor satu tuh jujur. Jujur. Kedua, persiapkan mental. Agak sulit memang jujur tuh ya. Aduh. Semoga kamu ini ya, Dinda ya. Semoga kamu sadar kalau jujur itu penting dalam beragama. Ya, anak-anak Teos lain yang mau naik silakan. Ingat loh, saya ini itu bukan orang yang punya punya motivasi untuk bikin agama kalian itu rungkat, enggak. Justru saya pengen banyak orang Kristen biar kami bisa berdakwah gitu loh. Bukan berarti saya mendoakan banyak orang murtad, tidak. Justru saya senang kalau ada banyak orang Kristen. Kalau nggak ada orang Kristen lagi, saya mau diskusi sama siapa coba? Berdakwahnya sama siapa? Nah, artinya saya tidak memiliki kebencian sama agama kalian. Saya hanya tidak akan membiarkan kalian itu mengaku-ngaku agama kalian Kristen, tapi kalian mengingkari kitab kalian. Bahkan kalian jelek-jelekin Yesus. Gitu. Halo, Detong Sapi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Agamanya apa? Agama Islam dong, rahmatan lil alamin. Insyaallah ya. Semangat. Ada yang mau disampaikan abangku? Nggak ada nih. Support aja dari Bapak sama turun. Thank you. Jadi teman-teman ya, dari dua anak-anak Teos tadi kita bisa belajar tiga hal ya. Pertama yang perlu kita pelajari dari tiga hal tersebut, yang si Anwar tadi itu berani masuk ke room-room diskusi tapi tidak mempelajari dulu agamanya, minimal yang fundamental deh. Gak mesti yang harus mendalam ya, setidaknya tuh yang fundamental itu kayak yang penting-penting, kayak tentang ketuhanan, kenabian, kitab suci. Itu kalau bisa kuasai dulu, baru nanti bisa saling bertukar pikiran tentang pemahaman. Jangan berani-beraninya masuk ke room-room debat atau diskusi tapi nggak ngerti apa-apa tentang agama kita, dan itu berlaku juga harusnya untuk kalian yang Islam. Kalau memang kalian adalah orang Islam yang tidak hanya ingin pansos, tidak hanya ingin tidak membutuhkan eksistensi, tentulah kalian itu berbicara menggunakan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Karena ketika hawa nafsu sudah mulai disertai dalam berdiskusi, biasanya itu tidak akan muncul kebenaran itu. Kecuali nih, mohon maaf nih, bukan saya mengatakan saya lebih hebat, tidak. Kecuali kalian masih bisa berbicara dengan emosi, bicaranya itu benar tidak salah. Ya, seperti itu. Ya. Mungkin begitu, teman-teman. Silakan. Kang Lihin. Maksimal 30 menit lagi kita teman-teman ya, karena saya juga ada ini. Mungkin Bang Teku ada yang mau disampaikan, dan Julius mungkin. Julius. Ya, Kang Lihin 187. Ada yang mau disampaikan? Oke, turun dulu ya. Ade, kalau naik untuk nge-report nggak usah lah ya, di bawah aja ya. Halo Wen Arias. Wah, masih ini muter-muter. Makasih, ini salah satu akun muslimah ini Raja Topi ya. Beliau suka membagi-bagikan topi kepada para apologet nih. Semoga semakin berkah rezeki yang dititipkan Allah kepada antum. Halo, Wen Arias. Halo, Wen Arias. Wah,
Oke teman-teman ya. Mungkin ada closing statement dari Bang Teguh dan Julius mungkin sebelum saya close, karena saya juga ada aktivitas yang harus saya lakukan. Oke, tidak ada. Baik, jadi pembelajaran dalam diskusi ini sungguh luar biasa. Yang pertama adalah wajar sih orang-orang Kristen kalau kita diskusi itu mereka di awal tuh tidak suka, tuh wajar. Cuman saya juga nggak mungkin langsung merendahkan, menghantam, menista. Ya saya akan tetap terus untuk mengajak mereka agar supaya bisa tahu diri gitu loh, menempatkan dirinya di posisinya, bahwa kebohongan itu bukan hal yang boleh dilakukan di mana saja. Kalau di Islam itu berbohong itu dibolehkan hanya dalam 3 hal, ya. Jadi tidak boleh lebih daripada itu. Termasuk mengajarkan kebenaran itu tidak boleh berbohong, karena kita bicara tentang kebenaran. Itu paradoks sekali nanti kalau kita mengajarkan kebenaran dengan cara berbohong, itu sudah tidak benar, ya. Seperti itu. Ya mungkin ini terakhir ya. Ada Salvador, akun Salvador. Halo. Kami di 12, sekarang tuh 11.50. Oke, turun ya. Baik, teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Anwar dan juga anak Theos tadi, semoga kalian berdua belajar lebih dalam lagi tentang kitab kalian. Apa alasan saya menganjurkan kalian untuk belajar lagi tentang agama kalian, supaya ketika kita berdiskusi, kalian betul-betul bisa menjelaskan perspektif agama kalian menggunakan metode keilmuan dari pengetahuan, bukan dari kesoktahuan. Ini seperti itu. Ya Kang Lin terakhir nih, aduh, dari tadi saya bilang terakhir. Ya agamanya apa Bang? Islam. Ada yang disampaikan Bang? Assalamualaikum, bahwasannya apa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kitab Injil itu kan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Bang, bentar Bang, abang kesini mau ngapain Bang? Mau bertanya. Mau bertanya. Suaranya dikerasin Bang. Orang Islam bertanya cuma sekali ya. Habis saya jelaskan, habis itu kita close. Oke. Pertanyaannya Bang, langsung aja Bang. Pertanyaan Bang. Apakah di dalam kitab Injil itu isi dan kisinya itu dirubah sendiri oleh para pendeta? Oke, apakah kitab Injil itu dirubah sama pendeta? Injil adalah wahyu Tuhan kepada Nabi Isa. Kita tidak pernah diperlihatkan, kita tidak pernah memegang, kita tidak pernah membaca. Karena memang Injil itu diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Nah, apakah dirubah sama pendeta? Entah yang merubah adalah hantu belau, entah yang merubahnya megaloman, entah yang merubahnya adalah pingkan mambo, itu kita nggak diberitahu juga. Tetapi yang jelas dikatakan dalam hadis bahwa mereka para ahli kitab itu telah membaca kitab yang dirubah-rubah alias bercampur. Jadi yang merubahnya siapa kita tidak diberitahu. Kapan tanggal dirubahnya kita juga nggak tahu. Bagaimana bentuk perubahannya kita bisa buktikan. Itu yang bisa saya kasih tahu kepada Anda sebagai seorang Islam. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Terima kasih ya Bangku Kang Lin ya. Semoga sehat selalu ya. Oke. Ya itu aja teman-teman ya. Saya juga harus refreshing ya. Saya juga harus jalan-jalan ya, biar saya sehat terus otaknya ya, nggak stres karena menghadapi anak gembala anak-anak domba berwujud serigala terkadang, kadang 100% manusia, kadang 100% hewan ternak kelakuannya. Kadang mereka betul-betul ya, namanya juga kadang-kadang manusia yang memiliki dua natur. Ya memang harus banyak bersabar menghadapi mereka, tapi juga saya kan manusia biasa ya. Sesabar-sabarnya saya juga saya butuh refreshing gitu kan, butuh makan sushi ya, butuh juga cari-cari kepiting rebus ya. Ya kan saya manusia bukan nabi ya kan. Nah jadi sepertinya saya harus stop dulu diskusinya. Saya juga harus menyenangkan otak dan pikiran dan beban yang ada di kepala saya. Dan harus waras ya. Dan biar nanti malam biar buka lagi, biar waras, makin waras. Dan biar bisa menghibur dan mengedukasi antum-antum semua. Terlepas dari setiap cara saya yang mungkin berbeda dengan teman-teman semua, terlepas mungkin dari ada perkataan dan penyampaian saya yang tidak tepat, maka itu datang dari saya pribadi. Karena saya adalah bunda gembala yang tercipta dari 100% manusia, gak ada sifat-sifat ketuhanannya. Nah, tapi kalau ada pun kebenaran dari apa yang saya sampaikan, itu pasti mutlak, absolutely datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang adalah Rabbul Alaminnya umat Islam, seluruh alam semesta, yang disembah oleh umat Islam, yang Rabbul Alamin seluruh alam semesta, yang kepadanya lah kita menyembah, mengabdikan diri. Dan melalui pengajaran Nabi Muhammad SAW kita mengetahui apa yang harus kita jelaskan kepada kaum non muslim. Oleh karena itu teman-teman,
kita berikan tempat kepada saudara kita non-muslim untuk bertanya. Protestan lah. Oh, Jadi serius nih Bang, Anda Kristen? ya serius, saya serius banget. Jadi yang bilang mahujat sih kalau Katolik itu ya memang jarang, hampir tidak ada loh. Nah, kalau yang Protestan itu memang penghujat. Jadi menggunakan terminologi Kristen itu agak tidak tepat. Jadi kan melibatkan banyak orang gitu loh. Jadi harus to the point lah, spesifik. Protestan gitu. Opros istilahnya apa? Orang Protestan itu kalau dibuat istilah jadi apa ya? Aku tidak mau merubah diksi aku. Bagi aku, penghujat dibuat itu singkatan. apapun agamanya tetap pro setan. Karena mereka pro sama setan. Iya, betul. Wow, jadi abang ini Kristen dan abang sepakat. Kebanyakan yang penghujat itu agamanya dari kalangan Protestan. Ini bukan Protestan yang beda nih. Itu Bani Luther itu nggak usah ada Oh iya, dan bener loh Bang, Martin Luther itu kan di awal baik banget ya, kata orang-orang zaman dulu tuh. Tapi dia bilang Yesus berzina 3 kali loh. Padahal dia tuh yang pingin berzina, nggak betah dia ini hidup bujang. Jadi kebelet kawin, ya dia murtad kan ya kayak gitu. Waduh, tunggu, abang ini Kristen apa? Kok bisa-bisanya mengatakan? Aku kan bilang penghujat sama dengan prosetan. Tapi abang secara terang-terangan sebagai Kristen mengakui bahwa memang kebanyakan penghujat itu dari kalangan yang namanya hampir mirip nih, Protestan. Abang Kristen apa Bang, kalau boleh tahu? Aku Katolik. Oh, pantesan abang betul kayak Romo Patris bilang. Temen aku Katolik tuh Pak Jamie baik. Tadi aku tuh diskusi sama si Koko, orang Katolik juga baik. Aku juga punya teman orang Katolik namanya Pak Antonius juga baik. Jarang aku tuh. Wah, tapi kenapa ya Bang kok bisa berbeda padahal kitabnya sama loh? Oh, Ya, karena kita- kalian punya magisterium ya? Nah, kitabnya sama, tetapi cara memahami kitab itu berbeda-beda. Jadi gini loh Mbak, satu kitab itu di agama Katolik itu tidak menghasilkan perdebatan. Tetapi kitab yang sama itu dibawa ke Protestan menghasilkan 60.000 pemahaman yang berbeda. Bisa bayang nggak? Kan Iya aneh. betul. Iya kan? Betul juga ya. Jadi gimana? Emang Protestan jadi masing-masing orang tuh dibelok-belokin jadi gitu. Tapi kepada faktanya kan yang menghabisi nyawa orang Yahudi 6 juta jiwa kan memang Hitler, yang orang Jerman yang terpapar pendapat dari Martin Luther yang membuat buku kebencian terhadap Yahudi. Emang benar-benar ngeri ya mereka ini ya. Iya, itu Hitler itu kan prosetan kan dia. Iya. Jadi Holocaust, jadi anti-Semitik. Nah, semuanya dari perbuatan si Luther itu dan pengikut-pengikutnya itu. Nah, sekarang Iya mereka sih, Bang. mau mengobrak-abrik toleransi di Indonesia. Ini yang masalahnya orang Protestan tahu ini. Dan abang pernah nonton Kiamat berdebat sama orang Katolik nggak? Dia ngejelek-jelekin Islam di depan orang Katolik, terus bilang sama orang Katolik bahwa kalian itu dokumen katekismus kalian mengatakan bahwa orang Islam itu termasuk orang yang menyembah kepada Tuhannya Abraham. Dia mendebat orang Katolik di situ. Aku punya videonya loh. Judulnya Kiamat versus orang Katolik tuh. Nah, sementara orang Katoliknya dengan bahasa santun baik, kiamatnya menggunakan tuh nabinya CABUL. Pokoknya tuh benci banget sama Islam gitu loh. Ada videonya, aku pernah bahas itu. Kenapa ya kok bisa kayak gitu ya? Aku Iya, bingung loh, mereka kenapa teman-teman aku yang Katolik itu banyak yang baik-baik, kenapa yang beragama Protestan itu banyak yang penghujat gitu loh. Yang masuk penjara tuh juga banyak Protestan, tahu? Protestan maksudnya, bukan Prosetan ya. Contoh kayak MKC. Terus si Gracia Pelo, si Si anak Batak. Terus siapa lagi yang masuk penjara tuh? Yang dikejar-kejar Edwin kayak pas tuh pergi kabur ke luar negeri. Agatha tuh. Agatha ngakunya ortodok. Ngakunya sih. Tapi nggak tahu lah kalau ortodok juga gitu, aku nggak ngerti. Kenapa ya kebanyakan dari mereka tuh justru kalau ortodok itu sebenarnya enggak sih. Kalau agak iya, karena kayaknya. Cuma dia ke oknum kayak mungkin ya. karena dia kan dari Islam, jadi dia tahu, mungkin karena dia tahu dia. Oh, memang punya kebencian juga bisa jadi sih. Enggak, tapi agak bingung juga sih.
Aku tuh serius loh, ketemu teman-teman yang Katolik tuh rata-rata semua baik-baik sama aku. Pak Jamie baik sama aku, Pak Antonius baik sama aku. Tapi rata-rata yang Protestan, kebenciannya aku diancam. Bahkan mereka tuh jorok banget omongannya, tahu? Parah. Kan radikal mereka itu. Makanya bener kata Romo Patrice Alergo ya. Karena yang menghabisi nyawa orang-orang Yahudi 6 juta mereka juga, yang bikin nyerang-nyerang Katolik juga mereka. Mereka nuduh Islam nyembah batu, terus mereka tuduh Katolik nyembah Bunda Maria. Mereka tuh maunya apa sih? Mereka tuh maunya nyembah tembok ya kan, nyembah angin apa, nggak ada yang dinyembah mereka itu. Mereka cuma Oke, kita pencari, sapa nih. Mbak, mereka Kita cuma sapa nih, pencari Bang. umat aja. Mereka tuh nyembah duit gitu kan untuk Oh iya. keperluan. Makanya ada gereja di Cianjur yang katanya tergadai 6 miliar loh. Iya ya. Wah. Iya ada. Ada katanya, padahal kan ada perpuluhan ya, makanya agak-agak aneh gitu. Oke, kita sapa dulu nih Pak Gusti Bifel. Kita di sini sedang membahas tentang para penghujat ya. Apapun agamanya, yang namanya penghujat itu pasti pro kepada setan ya. Kita lagi membahas tentang para penghujat yang pasti pro kepada setan. Apapun agamanya, mau dia ngaku Islam kayak Katolik kayak Protestan kayak Hindu kayak, kalau dia penghujat pasti dia pro kepada setan. Makanya aku bilang temanya penghujat itu adalah pro setan. Bapak Gusti agamanya apa? Hai, selamat malam Kak Rifa. Ya, agamanya apa Pak? Saya lahir agama Kristen. Di tahun 2018 itu saya mualaf karena istri saya agama Muslim, Kak Rifa. Mualaf karena istri. Iya. Oke, sekarang agamanya apa? Kalau di KTP masih agama Kristen. Kalau keyakinannya sendiri masih percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Nah, itu yang bikin saya membingungkan, Kak Rifa. Tadi saya udah Ya udah tanya aja. Tadi saya udah naik di roomnya Banzuma. Saya cerita semua pengalaman saya ke Banjuma. Terus? Kata Banjuma nanti ada bimbingan dari timnya Banjuma. Ya udah kalau gitu, alhamdulillah. Silakan nanti dibimbing sama Bang Zuma aja. Aku lagi bahas para penghujat-penghujat yang pro kepada setan, intinya di sini. Nanti ya. Oh ya, Bang Toto, kita lagi ngebahas juga nih. Romo Patrice Alergo itu kan menjelaskan tentang iman Katolik, tapi kabarnya dia dilaporkan sama pihak orang-orang NTT. Gimana pendapat Bang Toto? Menurut Bang Toto, pendapat dari Romo Patrice Alergo yang mengatakan bahwa orang-orang Protestanisme ini lebih berbahaya daripada Islam radikal. Iya, ya pernyataan Pater Allegro itu betul lah. Mereka lebih berbahaya. Kenapa? Karena mereka itu kan serigala yang berbulu domba gitu. Jadi bertopeng. Jadi menggunakan kebaikan untuk tujuan-tujuan kejahatan. Misalnya menarik orang segala macam ikut dengan mereka. Nah, tujuannya mengumpul perpuluhan, duit itu kan. Pernah dengar ada bisnis gereja gitu. Jadi siapa yang punya duit ya dia bangun gereja, dia cari umat, ya dia bikin perpuluhan, bikin lagi kitabnya fitnah-fitnah agama lain biar narik umat kan gitu. Jadi dia mengorbankan akhlaknya itu, toleransi sebagai umat beragama ya demi duit. Dia semua agama lain tuh dijelek-jelekin sama dia gitu loh. Jadi nggak ada yang benar. Tapi kalau kita lihat sejarah sendiri ya, John Calvin sendiri juga menghabisi nyawa anak baptis, seperti kisah yang terjadi sama Severus tuh. Terus Zwingli juga gitu. Anak-anak baptis kan ada kisah juga tuh. Jadi kayak aku bingung ya, maksudnya gini loh. Kenapa gitu loh, rata-rata yang menyerang secara brutal agama-agama
baik Katolik dan Islam itu kenapa kok banyaknya Protestan? Aku agak bingung gitu loh. Itu Iya. aku bingung banget tahu. Kenapa rata-rata banyaknya Protestan gitu loh? Ada Karena apa mereka dengan itu kan mereka ini? namanya protes itu kan pembangkang toh, artinya orang yang melawan gitu loh. Melawan ya kebenaran kan. Jadi mereka itu ya Lucifer atau setan itu sendiri kan orang yang membangkang toh, benar nggak? Mm-mm. Dan aku Nah, ingat tuh Imam Masjid Istiqlal tuh sama Paus yang sudah meninggal tuh, Iya. mereka berhubungan baik gitu loh. Tapi Iya. kalau kita lihat kiamat Protestan, hujatan terhadap Islam parah. Sofiatul, Edi Sidabutar, para Iya. apologet pencari kolekte itu rata-rata Protestan. Nah, Katolik tuh memang ada 2 orang pendebat, si Joseph sama si RK, tapi cuma 2 orang itu doang. Iya, nggak banyak. Boleh dikatakan Orang oknum. Katolik itu nggak sibuk-sibuk sama agama gitu. Lu agama lu ya silakan Anda beribadah menurut agama, nggak nyari-nyari gitu kan, nggak Ya singgung-singgung sama. kepercayaan orang. Aku tuh sama Pak Antonius ya, punya nomor WhatsApp-nya loh. Gak pernah debat-debat agama sama dia. Dia Iya, nggak pernah itu kalau kayak Mbak coba kalau berteman sama pendeta pasti sudah diajak gitu, lu sini dong masuk ke kita, atau udah mulai ngapain kamu jadi Islam kan gitu, mulai itu dingorek-ngorek itu kepercayaan Mbak itu. Kalau pendeta berteman sama pendeta. ya memang iya, Risuli Lubis contohnya tuh murtad terus jadi pendeta. Ajaran iblis, tahu-tahu yang bakar gereja di mana tuh, yang daerah tahun 2022 tuh. Ternyata orang Kristen sendiri itu kayak memicu si Yusuf Manubulu tuh bikin acara murtadin akhirnya dia sempat masuk penjara tuh. Pokoknya kenapa kok lebih banyak, aku pernah lihat di rumahnya Yusuf Manubulu dulu orang Katolik itu dituduh nyembah Bunda Maria, sampai orang Katoliknya debat sama si ibu-ibu yang pindah. Aduh abang Iya. kena ini pelanggaran bang, Kenapa? nggak tahu nih siapa kena pelanggaran, nggak tahu nih. Dilapor ya? Kan pengecut itu pasti Iya. persetan itu. Coba nih siapa yang kena peringatannya. Oh nggak ada. Pasti itu pengecut Bani Luther itu. Ya aku melihat bagaimana Romo Patris Alergo bicara dari sisi Katolik, terus mereka katakan Romo Patris itu penghujat. Aneh loh, padahal mereka dituduh Islam nyembah batu, mereka tuduh Katolik nyembah Bunda Maria. Seenak-enak udahnya mereka bicara gitu. Tapi ketika Romo Patris bicara dari konteks agamanya, mereka malah nuduh-nuduh Romo Patris sebagai penghujat. Penghujat. Padahal Ini mereka. Romo Patris itu kan dia hanya mengkanter kemudian menjaga akidah ya Katolik toh. Ya itu kan. Menjaga kita Katolik. Ya. Karena kan kata Yesus kalau nggak salah tuh penjahat itu penyesat itu dari Kristen sendiri, yaitu segala berbulu domba gitu. Ya iya penyesat Makanya- itu. Nabi palsu kan itu, mereka tuh pengajar palsu itu, orang-orang Protestan itu. Iya ya. Aku tuh udah lama, dan 6 tahun loh. Aku ingat Pak Yohanes itu Katolik. Sama aku debatnya bagus, diskusi, nggak pernah debat kusir, diskusi baik-baik. Pak Yohanes tuh Katolik. Terus Pak Antonius tuh sampai sekarang tuh sama aku Iya. tuh nggak pernah debat, nggak pernah. Kristen original ya Katolik, memang kan kelihatan Katolik dari, lebih dulu. ya kelihatan dari tutur katanya, perbuatannya. Kalau yang Protestan itu ya, aduh. Tapi jujur memang aku udah debat diskusi paling banyak yang kuhadapi penghujat itu Protestan agamanya. Iya betul itu. Ada kemarin yang ngaku-ngaku Katolik tuh, ngaku-ngaku Katolik tapi kayaknya dia bukan Katolik, cuman kayaknya dia malu ngaku Protestan kayaknya. Penghujat dia. Dulu dia nggak pernah ngaku Katolik, tiba-tiba dia ngaku Katolik. Bodong-bodongan. Nah jadi inilah teman-teman ya. Sebenarnya kita itu kalau diskusi tentang agama, kita diskusi aja gitu loh. Kalau kita tahu jawab, kalau nggak tahu jangan sok tahu gitu. Terus satu lagi, dalam iman kita masing-masing, doktrin dan dogma itu hal yang diizinkan untuk diyakini. Iya. Tapi kalau sudah mulai
menyerang nanti di counter, jangan nangis. Iya. Jangan nangis. Jangan lapor, jangan nangis ya kan? Jangan lapor. Ini enggak menghujat nomor 1. Giliran di counter balik langsung mencret, Langsung lapor-laporin. Iya, itu memang Tapi tapi ngomongnya kami ajaran kasih loh. Tapi Nah, kelakuannya itu dia. pro banget sama setan gitu loh. Itu kasihnya setan kali ya. Iya, makanya dada aja sih. Oh ya, sebentar aku mau cek dulu ada akun TikTok Lisa Winner. Aku kayaknya disuruh ke sana deh, Bang. Intinya ngeri banget. Bang Toto, terima kasih ya ngobrol-ngobrol santainya. Salam toleransi. Semoga sehat selalu. Ingat kalau aku tuh gini Bang tipikalnya. Iya, kalau Aku ketemu dituduh ke Protestan temannya. itu Mbak, pesan aku tuh ketemu Protestan itu serang aja, jangan nggak usah diampuni mereka itu. Jangan gitulah. Kalau aku tuh tergantung orangnya Bang. Kalau konten. Iya. Bang, aku close yang di sini ya. Aku pindah ke rumah dulu ya Bang ya. Ya oke deh. Makasih Bang. Salam Ya, damai, makasih. salam toleransi. Salam toleransi. Berakhir sudah diskusi dan debat para peloget Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslimnya awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.